ketika kita sekarang sudah banyak berbicara soal kesetaraan gender, mainstreaming gender di segala bidang, tetapi ada SK dari Komisi Penyiaran Indonesia yang justru sangat menstereotip perempuan di sini ya. Misalnya bicara soal gaya berpakaian kewanitaan. Nah, gaya berpakaian kewanitaan itu seperti apa sebenarnya? Riasan make up kewanitaan itu yang seperti apa? Yang bagaimana kayak gitu ya? Sepertinya menunjukkan kalau wanita yang begini, laki-laki yang begini kayak gitu. Apalagi yang bicara soal bahasa tubuh kewanitaan. Ini juga yang sangat stereotip sekali. Misalnya gaya berjalan wanita itu yang bagaimana? Gaya berjalan perempuan itu yang bagaimana? Gaya duduk perempuan itu yang bagaimana? Gerakan tangannya itu yang bagaimana gitu. Nah, kemudian menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita. Yang bagaimana itu? Gitu. Yang seperti apa? Dan apa juga dampaknya kemudian nanti kepada masyarakat ketika ini digunakan misalnya? Apakah dampak negatifnya? Nah, kemudian menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering digunakan kalangan pria kewanitaan. Nah, ini juga sebenarnya yang banyak ambigu sebenarnya yang kami lihat di sini ya. Bagaimana masyarakat kita jadi berpikirnya, oke, kalau kayak gini perempuan, kalau kamu nggak begini, berarti kamu bukan perempuan kayak gitu. Itu ya, atau kayak begini laki-laki, kalau kamu nggak begini berarti kamu bukan laki-laki kayak gitu. Jadi menimbulkan stereotip-stereotip baru lagi dalam masyarakat kayak gitu. Keberagaman masyarakat Indonesia yang mungkin memiliki orientasi seksual berbeda-beda, yang sebetulnya secara konstitusi tidak pernah dibeda-bedakan, di mana konstitusi menyatakan seluruh atau semua orang yang menjadi warga negara Indonesia punya hak untuk kebebasan berekspresi, berpikir, bahkan hak atas pekerjaan. Ada kecenderungan KPI tidak menempatkan dirinya sebagai Komisi Penyiaran Indonesia, tetapi melakukan tupoksi yang bukan tupoksinya. Apa kewenangan KPI melarang LGBT? Pertanyaan sederhana. Apa kewenangan KPI membunuh keberagaman Indonesia dengan pelarangan untuk menampilkan yang berkebaya, ditutup, dan lain-lain? Maaf, nama Bapak siapa? Pak Rahmat. Ibu saya pakai gelang yang sama dengan Bapak. Saya bisa katakan Bapak berpenampilan keperempuanan. Ya, tolong jangan melihat pada tampilan, tetapi Anda lupa pada esensinya. Dalam konteks isu yang Bapak Ibu sekalian bawa ke sini, KPI memang tetap berbicara pada konteks undang-undang dan turunannya, yaitu aturan kami, yaitu P3SPS. Perlu kami sampaikan bahwasanya KPI selain berbicara pada konteks perundang-undangan yang berlaku, KPI juga harus tetap mempertimbangkan keyakinan beragama masyarakat kita, dan kemudian juga KPI mengacu juga pada norma sosial budaya yang masyarakat yakini. Akan tetapi di sisi lain, KPI dengan spirit demokrasi tadi, KPI juga harus tetap menjunjung tinggi multikulturalisme yang menjadi spirit Undang-Undang Penyiaran. Dengan bicara pada dua konteks itu, saya ingin menegaskan, di antara dua rentang ini, KPI harus tetap bisa menjaga keseimbangannya. Yaitu bagaimana kepercayaan, keyakinan, atau suara mayoritas itu didengarkan, tetapi jangan sampai menjadi tirani mayoritas. Akan tetapi, tadi dikatakan oleh moderator bahwasanya kelompok marginal ini harus dilindungi dan dilindungi dan jaga keberagamannya, ini harus tetap. Dari 7 poin yang ditulis di dalam surat edaran tersebut, mungkin bisa dipersepsikan bahwasanya KPI menutup ruang untuk terjadinya dinamika yang berbasiskan kepada keberagaman. Tetapi dalam kesempatan ini kami tegaskan, KPI tetap menjamin keberagaman itu akan muncul di ruang publik kita, yaitu televisi dan radio. Saya contohkan misalnya, apakah dengan surat itu kemudian KPI akan melarang misalnya seorang maestro tari Didik Nini Towo tampil misalnya? Saya tegaskan, enggak. KPI tidak akan melarang tampilan-tampilan seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memaknai seperti itu nanti akan kami bawa ke rapat pleno kami. Bahwasanya Bapak Ibu keberatan dan mengusulkan agar ada pencabutan itu atau penjelasan yang lain gitu ya. Itu nanti akan kami sampaikan di rapat pleno. Ya. Mas Fajar, ada tambahan? Tambahan sedikit soal surat edaran KPI. Sebenarnya ini urusan yang sederhana, urusan KPI dengan lembaga penyiaran. Kami tidak ada urusan dengan yang di luar lembaga penyiaran. Urusan KPI dengan lembaga penyiaran untuk mengingatkan bahwa ada batasan-batasan aturan mana yang boleh dan tidak boleh. Lembaga penyiaran kita harapkan berhati-hati terhadap tayangan-tayangan yang kita anggap berpotensi itu berdampak negatif pada anak-anak. Sebenarnya itu saja konteksnya, bahwa edaran ini sebenarnya hanya untuk mengatur lembaga penyiaran.
ini kan tidak ansih atau tidak semata-mata hubungan antara KPI dan lembaga penyiaran gitu, tetapi ini representasi masyarakat gitu loh. Masyarakat itu menikmati konten yang ada di media. Bagaimana KPI bisa mengatakan bahwa ini hanya relasi dua pihak? Enggak, Mas. KPI itu representasi publik, media itu representasi publik, frekuensi milik publik, itu yang kita perjuangkan. Akan menyampaikan nota keberatan atas surat edaran KPI karena 1. Isi edaran stereotyping terhadap perempuan. 2. Edaran berisi pembatasan terhadap ekspresi dan identitas gender di media penyiaran. 3. Edaran berpotensi sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap individu dengan identitas dan ekspresi gender yang berbeda di media penyiaran. 4. Komisioner KPI yang memukul publik tentang pelarangan LGBT di TV dan radio. 5. Edaran bertentangan dengan undang-undang penyiaran yang bersandar pada perlindungan HAM yang sudah dijamin oleh konstitusi. Tadi pemberian ruang dari mereka kan landasannya Undang-Undang Kebebasan Berekspresi pasal 28. Apakah kebebasan itu bisa memang sebebasnya atau gimana? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Tadi saya tegaskan di dalam pernyataan sikap tadi, di dalam undang-undang dan di dalam P3SPS yang menjadi pedoman KPI itu ada dua spirit, Mas. Di sisi lain spiritnya itu yang jelas demokrasi ya, dia penghargaan atas keberagaman. Akan tetapi penghargaan atas keberagaman ini harus menimbang juga tata nilai sosial budaya dalam masyarakat. Contohnya gini, saya langsung berikan ilustrasi yang jelas saja ya. Contohnya ada kelompok-kelompok marginal seperti LGBT itu. Nah, dia misalnya gini, mayoritas masyarakat bahkan agama di Indonesia itu masih belum bersepakat terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau orang dengan identifikasi gender seperti ini tampil di TV membicarakan sesuatu prestasi mereka, ya boleh nggak? Boleh saja. Akan tetapi ketika kelompok-kelompok ini mendeklar diri kemudian istilahnya bahasa KPI adalah mempromosikan gaya hidup mereka. Lah KPI nggak sepakat dengan hal seperti ini. Karena apa? Ini nanti akan berhadapan dengan mayoritas yang ini masih menentang ini. Nah, tugas KPI adalah ketika harus dihadapkan pada dua pilihan ini adalah ya kita saling toleransi lah, agar kedua kelompok ini tidak saling kemudian berbenturan. Mohon maaf, misalnya gini, kelompok yang marginal misalnya terlalu terlalu intimidatif misalnya, ya ini kan bahaya. Nanti malah menimbulkan respon balik yang tidak bagus dari kelompok mayoritas yang di Indonesia yang memang belum bersepakat terhadap kelompok minoritas ini. Jadi yang penting mereka tampil oke. Akan tetapi tolong dong jaga perasaan dan nilai-nilai yang mungkin masih mayoritas difahami oleh masyarakat Indonesia. Itu Mas ya. Terima kasih Bapak Ibu.